Allah. Pertanyaannya, berarti tidak salah Pak Ustadz kita beramal soleh, kita beribadah, pengen masuk surga? Enggak salah. Karena memang surga itu sudah dijanjikan oleh Allah. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Silahkan kau bersegera mencari ampunan Allah. Silahkan kau mencari surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi. Di hadis ini yang saya sampaikan. Hadis kali ini yang saya sampaikan, ada 4 golongan orang masuk surga dengan selamat. Makanya Nabi menggunakan kalimat tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat jika kalian masuk kategori yang 4 ini. Jadi ada orang masuk surga ini tak selamat. Gimana tuh Pak Ustadz? Mungkin prosesnya lama. Dia mesti harus di laundry dulu, dia lewatin siratal mustaqim. Ada orang yang masuk surga selamat, tidak ada ancaman dari malaikat, tidak ada pemeriksaan, tidak ada interogasi. Macam kita masuk ke Singapura atau masuk ke Amerika, dia tak perlu banyak pertanyaan, aman saja masuk. Tapi ada orang yang tiba-tiba ditanya semuanya, yang stempelnya salah, yang namanya kurang, yang kakaknya beda dengan akte, macam-macam. Dan begitu juga ternyata ada orang yang masuk surga dengan selamat. Hadis ini datang dari Abdullah bin Salam. Nama aslinya namanya Husain, bukan Husain, tapi pakai short, Husain. Apa artinya tuh Ustaz? Artinya tembok. Ini orang Yahudi. Bayangkan kalau sekarang ada nama tembok. Silahkan, selamat datang, mari kita sambut pengajian tausiah dari Kiai Haji Tembok. Luar biasa. Maka sama Nabi dirubah. Nabi ini kan suka merubah. Nama-nama yang tak bagus dirubah sama Nabi. Sama dengan Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu parit, bau bangkai, bau mayat, bau bangkai hewan. Dirubah oleh Nabi Madinah Al-Munawwarah. Awalnya itu namanya Yasrib. Husain adalah pertama orang Yahudi yang masuk Islam. Ini membuktikan bahwa mematahkan orang yang punya pendapat semua agama itu benar. Buktinya apa? Banyak orang Yahudi pada zaman Rasulullah masuk Islam. Berarti ini membuktikan agama Yahudi, agama Nasrani itu tak benar. Ini buktinya bahwa ada orang Yahudi diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Jadi ketika masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdullah bin Salam. Kebetulan nama bapaknya Salam. Kemudian ada juga perempuan masuk Islam dari Yahudi, namanya Sofia. Sofia ini adalah istri Nabi. Dulu bermimpi ketiban bulan, kejatuhan bulan, bulan purnama. Jadi cerita sama bapaknya, ayah aku bermimpi kejatuhan bulan, ditempeleng sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya tahu bahwa yang dimaksud bulan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Qala al-badru alaina. Telah muncul bulan purnama. Anta badrun, anta syamsun, anta nurun. Nabi ini kan diibaratkan bulan purnama. Jadi apa kata Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat? Yang pertama, kalau ingin kalian tadkhulul jannata bisalam, kalau ingin masuk surga dengan selamat, yang pertama afsus salam. Apa itu afsus salam? Tebarkan salam, ucapkan salam. Sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang baik, bertemu dengan kawannya bukan yang diawali dengan oh bagus HP-mu. Orang benar tidaknya orang beriman, orang muslim ketika bertemu bukan oh sukses kamu ya, bagus bajunya ya, bagus jam tangannya ya, bagus mobilnya, tidak. Tapi harus awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ternyata kenyataannya berbeda-beda. Kalau laki-laki, hai bro, WhatsApp bro. Kalau perempuan, hai besti, hai jeng, hai buncin, hai buntik, macam-macam. Hai bunda cantik, hai jeng, macam-macam. Harusnya Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan kita membiasakan mengucapkan salam, maka kita punya kartu, punya karcis, punya tiket masuk surga dengan selamat. Kapanpun, dimanapun. Makanya dulu saya masuk ke jemaah tabligh itu. Kalau jemaah tabligh itu setiap bertemu dengan orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di Mekah, di Madinah juga begitu. Assalamualaikum. Kenapa? Apa indikasi mengucapkan Assalamualaikum bisa masuk surga? Karena di situ ada 3 doa. Yang pertama kita mendoakan orang lain, Assalamualaikum, mudah-mudahan kau selamat. Selamat dirimu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat rumahmu, selamat semua orang-orang di sekitarmu. Jadi kita itu kalau ada orang bilang Assalamualaikum kepada kita, maka wajib kita jawab. Karena orang itu sudah mendoakan kepada kita. Dan doa kepada orang lain itu pasti diterima. Jadi kalau ditanya doa apa yang pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah, mendoakan kawannya, mendoakan tetangga,
Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa ja'al malaku amin walakal mithlu. Kata Rasulullah, tidaklah satu orang muslim mendoakan saudaranya dengan diam-diam bi dhahril ghaib, kecuali ada datang malaikat mengucapkan amin walakal mithlu. Ya Allah, tetangga yang dapat mobil baru, mudah-mudahan dia dampah bersedekah. Kata malaikat, amin. Besok kamu juga dapat mobil baru. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa, doakan kawan kita, doakan tetangga kita, doakan teman sekantor kita. Maka jangan sampai bermusuhan. Jadi dalam Assalamualaikum yang pertama kita didoakan selamat. Yang kedua kita warahmatullah. Mudah-mudahan engkau diberikan rahmat. Mudah-mudahan kasih sayang Allah tercurahkan kepada engkau. Jadi hebat sebenarnya. Kalau orang betul-betul mengkaji bagaimana dia diucapkan salam, dan kita senang sebenarnya ada orang mengucapkan salam. Kenapa? Karena kita didoakan, mudah-mudahan Allah sayang kepadamu. Bukankah kita sering berdoa dalam sholat? Rabbi firli warhamni. Ya Allah, ampuni saya, kasih sayangilah saya. Dan rahmat inilah yang menyelamatkan kita. Karena kita masuk surga bukan dengan sholat. Kita masuk surga bukan karena puasa. Kita masuk surga bukan karena kajian subuh. Kita masuk surga bukan karena sedekah. Berarti tak boleh kita sedekah, Pak Ustadz. Tidak. Kita ini masuk surga ini karena rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Setiap kalian itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi dengan apa? Wala anta ya Rasulullah. Ya, wala ana. Aku juga masuk surga bukan karena amalku, tapi karena illa ayatagammadinallahu birahmatin wa fadlin. Allah berikan kasih sayang kepada kita. Kalau kita ngitung amal, Pak, tak cukup, Pak. Sholat kita berapa jam? Lebih banyak tidur kita daripada sholat. Setiap hari kita 5 menit kali 5, 25 menit kita bertemu dengan Allah. Itu pun kalau khusyuk. Kadang orang sholat itu Allahu Akbar sama Assalamualaikum. Udah selesai sholat. Coba bayangkan, udah dikasih kesempatan 5 menit, tapi ingat sama Allah, Assalamualaikum dengan Allahu Akbar. Padahal cuma dikasih 5 menit, atau itu paling lama itu, paling cepat 1 menit. Kalau tak ada orang 1 detik, enggak 1 detik lah, 1 menit. Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidur 8 jam. Kenapa? Kata dokter, Pak Ustadz, biar sehat 8 jam. Coba kalau hitung, 24 jam lebih banyak nyantai apa lebih banyak ibadah? Maka kalau kita masuk surga dengan ibadah, tak cukup. Maka yang ketiga, dalam Assalamualaikum itu kita didoakan oleh orang wa barakatuh. Mudah-mudahan kau berkah. Berkah itu kelebihan. Masjid Baitul Salam nih kalau ditengok bangunannya sekitar 100 tahun umurnya. Tapi karena dirawat, banyak yang peduli, akhirnya umurnya sampai 500 tahun. Itu namanya berkah. Berkah umur, berkah rezeki, murah rezeki, berkah kesehatan. Nah, kita ini ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, 3 sekaligus kita doakan. Makanya kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau ingin masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah, sering-seringlah ucapkan salam kepada saudaramu. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Sering-seringlah memberikan makan kepada fakir miskin. Sering-seringlah bersedekah. Kenapa? Sering saya sampaikan, sedekah ini salah satu keutamaannya adalah yang pertama, kata Rasulullah SAW, ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya hati yang keras ya Rasulullah, bawaannya ngamuk aja Rasulullah, bawaannya marah, bawaannya emosi, bawaannya egois, gimana, apa kira-kira obatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah langsung menjawab dengan hadisnya, idza aratta talyinah qalbika fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau ingin hatimu tidak keras lagi, kalau ingin hatimu lunak, lemah, lembut lagi, maka fa'atimil miskin, berikan sering-seringlah kasih makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan seringlah usap kepala anak yatim. Jadi kalau sekarang bapak punya saudara, punya kawan, punya ipar, punya sepupu, bawanya ngamuk aja, sekali nengok meja, asik namu dibanting aja meja, entah apa gitu. Sekali HP nelpon, entah apa, tiba-tiba HP-nya dibanting. Memang luar biasa, marah aja kerjaannya. Bawahnya mau ngamuk. Maka caranya kasih makan fakir miskin. Samperin panti-panti jompo, janda-janda yang tak punya suami, yang sudah tak punya anak, kasih makan. Ajak makan bareng. Makanya banyak kan orang-orang itu ngajak makan bareng dengan anak yatim. Datang ke panti asuhan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini Pak Ustaz? Ada 200 Pak. Bagaimana Pak? Ngasih 200? Enggak, 5 bungkus saja. Oh, gaya-gayaan aja bilang 200, oh saya kasih. Nah, biasanya orang tuh masuk ke panti asuhan Pak, pengen makan. Ada orang kaya, bawa nasi padang, pokoknya bawa kolak. Dia pengen makan sama anak yatim. Kenapa?
ini akan melunakkan hati kita. Hati yang keras, ngeyel, tak bisa dinasihati, bawaannya emosi, bawaannya ngamuk, maka sering-seringlah bersedekah. Kenapa? Karena memberikan makan kepada fakir miskin dan mengusap anak yatim itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala yang banyak, tapi membuat kita menjadi lemah lembut, bertutur kata yang baik. Nah, ini salah satu yang pertama. Makanya di situ disebutkan fa'at wa'at imut to'am, berikan makan, maka engkau akan masuk ke surga. Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Lalu yang kedua, keutamaan sedekah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Salah satunya bisa menolak musibah, bala, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen dijauhi dari penyakit, dijauhi dari keburukan, dijauhi dari bala, musibah, sering-seringlah bersedekah. Tentu sedekahnya sesuai kadar. Kalau sedekahnya 100, yang sembuh mungkin demam, pilek, batuk. Nah, kalau pengen sembuh penyakit kronis, nah, kasihlah 10 juta ke Baitul Salam. Mungkin insya Allah jantung koroner sembuh, asam urat, asam lambung, prostat, gagal ginjal. Kalau pengen tambah banyak penyakit yang disembuhkan, maka sering-seringlah bersedekah. Jadi kalau kita sedekah cuma 5.000, ya mungkin penyakit kudis, kurap, pano itu sembuh. Nah, kalau semakin banyak kita sedekah, maka semakin besar penyakit yang akan disembuhkan. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian sedekah itu juga tadfa'u maitatasu. Sedekah itu menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini penting. Kalau pengen kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sering-seringlah bersedekah. Karena bersedekah ini bukan hanya di akhirat saja. Di dunia kita dilipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah satu saja, maka diumpamakan oleh Allah ada 700 biji yang akan tumbuh. Berarti kalau 1000 menurut matematika Allah ada dilipat gandakan menjadi 700.000. Di dunia dilipat gandakan 700 kali. Dikubur, Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Dikubur kalau ingin terbebas dari siksa kubur, kita sering bersedekah. Dan yang terakhir di akhirat, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Setiap orang itu akan bernaung dalam sedekahnya. Dalam semasa hidupnya, kalau dia hanya bersedekah 200-300 ribu, berarti naungan kita macam triplek. Bapak, triplek berapa harga sekarang? Ada sekitar 200-300. Berarti kalau kita dalam seumur hidup hanya 200, berarti naungan kita triplek. Kena matahari 10 hari, melepuh dia. Tapi kalau kita pernah bikin masjid, cor-coran yang menaungi kita. Makanya mumpung nih ada di depan kita Masjid Baitul Salam, sering-seringlah berapapun, 1000 pun boleh, 2000 boleh. Bahkan sedekah itu didoakan malaikat. Ma min yaumin sujudil ibaduh illa ja'al malakani yanzilani. Ada orang setiap subuh bangun sehat dia, bangun dari tidur sehat dia. Lalu kemudian diutuslah satu malaikat mendampingi dia. Malaikat yang pertama, apa kata malaikat? Allahumma ati mumfikon khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah di waktu pagi hari mudah-mudahan dikasih ganti. Yang kedua malaikatnya adil Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang pagi hari tidak bersedekah mudah-mudahan hartanya binasa. Binasa itu gimana Pak Ustadz? Perasaan tetangga saya tak pernah sholat, tak pernah sedekah, semakin kaya Pak Ustadz. Rumahnya mewah, mobilnya mewah. Itu boleh jadi bukan nikmat, tapi memang nikmat, tapi berbalut laknat. Namanya istidraj. Allah bikin dia kaya, Allah bikin dia hidupnya tenang, perutnya kenyang, keadaannya dia senang, tapi ternyata sebenarnya dia adalah tipuan dari Allah. Sa'umli lahum inna kaidi matin. Sesungguhnya aku tipu mereka sebagaimana mereka juga menipuku. Kenapa menipu? Dia katanya Islam, dia katanya beriman, tapi tak pernah sholat. Tapi aku uji, aku kasih nikmat yang banyak. Jadi kita nih Pak, mengukur orang sukses itu bukan karena kayanya. Jadi jangan pernah berkeluh kesah. Saya ini sholat terus, saya sering kajian, saya sering zikir, tapi kenapa saya nggak kaya-kaya? Sementara orang itu tak pernah sholat tambah kaya. Kita sholat, kita beribadah kan bukan untuk kaya. Kenapa? Karena kaya bukan sebuah kebahagiaan. Berapa banyak orang kaya, hartanya berlimpah, hidupnya tak tenang. Tiba-tiba duduk di meja hijau, diadili, padahal ratusan miliar. Rupanya koruptor.
Jadi jangan dianggap sholat itu pengen kaya, sedekah itu pengen kaya, ngaji Al-Quran pengen kaya. Semuanya berharap ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan Allah akan kasih. Meskipun di dunia kita tidak dikasih, tapi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin besar. Allah simpan nikmat yang diberikan kepada kita di surga, di mana mata tak bisa melihat, kuping tak bisa mendengar, hati pun tak bisa merasakan nikmat seperti apa itu, nikmat yang ada dalam surga. Wa ma'im maskubi wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Ada buah-buahan yang tak pernah putus, panen terus. Ada makanan yang tak pernah basi. Ada minuman, kalau kita minum telaga Kausar satu teguk, selamanya kita tidak akan pernah haus. Tak sibuk kita cari minum lagi, karena kita minum di telaga Kausar, telaganya Rasulullah SAW. Jadi sedekah ini luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah kita semua ini gemar bersedekah. Mudah-mudahan kita semuanya juga suka dengan bersedekah, karena selain mendapatkan pahala, menyembuhkan penyakit. Dan yang ketiga, wasilul arham. Kalau ingin masuk surga, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat, silahkan sering silaturahmi. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Kalau silaturahmi tidak ada kerabat, tidak ada hubungan darah. Kalau silaturahim ada hubungan darah, sepupu, besan, kemudian mantu, ipar, ponakan, atuk, bibi, paman, itu namanya silaturahim. Karena diambil dari kata rahim. Rahim ini adalah salah satu organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat rahim. Kalau cuma merubah muka, bisa dia. Dari perempuan jadi laki-laki, dari laki-laki jadi perempuan. Ditumbuhi cambang. Karena sekarang ada istilah nanam rambut. Jadi kalau cuma merubah gender, itu bisa Pak. Tapi sampai sekarang sehebat-hebatnya teknologi, tidak ada yang bisa merubah jenis kelamin. Kenapa? Ar-Rahim diambil dari nama Allah. Saqaqtur rahim min ismi. Aku jadikan rahim dari perempuan itu diambil dari namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sehebat-hebatnya orang tak bisa membuat rahim, karena satu-satunya makhluk Allah yang bisa menampung selain jantungnya sendiri adalah perempuan. Sehebat-hebatnya teknologi merubah laki-laki jadi perempuan, apa sebutannya kalau di Thailand tuh Pak? Lady boy. Atasnya lady, bawahnya boy, betisnya banyak urat, kayak pemain bola. Atasnya glowing. Jadi sampai sekarang tidak ada yang buat rahim. Hanya perempuan yang bisa menampung jantung. Kalau perempuan punya anak, itu bayinya kan bunyi juga jantungnya. Kecil dia. Kalau jantung sendiri, bek. Itu kalau satu. Kalau bayinya sampai 3, bek. Nah, ini salah satu kenapa dibilang silaturahim, karena kita ini ada hubungan darah. Jadi kalau bapak pergi ke rumah mertua, pergi ke rumah paman, pergi ke rumah ponakan, itu namanya silaturahim. Tapi kalau berjumpa dengan Pak RT tak ada hubungan darah, itu namanya silaturahmi. Silatun itu artinya lengket, nempel, lem. Kalau sekarang namanya apa? Glue. Jadi silatun itu artinya nempel. Silaturahmi, orang kalau sudah silaturahmi berarti dia bisa menempel, bukan hanya sekedar kita bertemu, dia dekat. Jadi bahasa etimologinya silatun, ar-rahmi ini kan kerabat, silatun ini adalah lem. Jadi kalau orang sudah silaturahmi, maka tidak akan ada permusuhan. Kenapa? Karena mereka sudah dekat. Dekat itu bahasa umumnya, bahasa Arabnya secara bahasa itu nempel. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau Bapak sudah punya kawan, kalau Bapak sudah punya teman, sering silaturahmi, berarti bukan hanya di depan muka kawan saja yang baik, tapi di luar kawan itu kita selalu ingat sama kawan yang sering silaturahmi. Bukan hanya sekedar bersahabat, tapi saling mendoakan. Ya Allah, temanku itu semasa alumni SD, kemana sekarang ya? Mudah-mudahan dia selamat. Ini baru betul. Jadi efek atau pengaruh hasil daripada silaturahmi bukan hanya sekedar bertemu, salaman, cipika-cipiki, ditraktir ngopi, tidak. Tak bertemu pun hati ini terikat, hati ini terpaut. Itu baru namanya silaturahmi. Karena sekarang banyak orang hanya manis di muka, tapi hatinya busuk. Pas di depan kawan kita, oh baik-baik, kamu yang mantap, kamu yang ini. Tapi tak ketemu sama dia, diomongin. Makanya kita hati-hati Pak. Kalau bertemu dengan kawan, kawan tuh sering ngomongin orang lain. Hati-hati, berarti ketika kita tidak ada, kita diomongin sama kawannya. Jadi kalau kita ketemu dengan sahabat, punya teman, asik nak gosipin orang, asik nak ceritain
orang, berarti kalau kita tak ada, kita yang diceritain. Itu rumus itu. Makanya kalau betul-betul sahabat dan teman, kita ini bukan hanya sekedar ketika bertemu saja kita akrab, tapi di luar itu kita berdoa. Maka kalau kita hubungan dekat dengan kawan disebut dengan silatun, kalau kita ingin membangun kedekatan dengan Allah, dirubah lafadznya dari silatun menjadi solatun. Kalau ingin dekat dengan kawan, maka silatun, berarti silaturahmi. Tapi kalau ingin dekat dengan Allah, solatun. Nah, ini kan dirubah sedikit aja. Jadi kalau ingin kita merasa dekat dengan Allah, maka kita sering-seringlah sholat. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunat. Berarti kita ini selain tak ada orang, kita tetap terikat sama Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, Pak, dia takut. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau ada orang rajin sholat, bukan cuma sholat wajib, sholat sunat pun dilaksanakan, tapi masih bermaksiat, berarti ada yang salah dalam cara mendekati Allah. Kan sholat ini cara kita dekat dengan Allah. Kenapa begitu penting dekat, Pak Ustadz? Karena kalau dekat kita aman, Pak. Contoh Bapak naik motor sampai ke simpang Kepri Mall, ditilang sama polisi. Rupanya sampai ditilang polisi, diambil SIM-nya, nelpon. Kebetulan Bapak dekat sama kawan di Kapolda, di Polda. Ditelepon, Bang, aku ditangkap Bang nih Bang. Siapa yang tangkap? Coba foto namanya, di foto namanya. Oh itu bawahanku katanya. Kenalan Bapak, kombes dia. Yang nangkap masih Ibtu misalkan. Karena Bapak dekat dengan kawan tuh mudah apa tidak? Dekat dengan manusia saja, urusan kita dunia mudah Pak. Kalau Bapak ngurus akte, ngurus kakak, ternyata di pegawai disduk itu adalah ponakan Bapak, gampang atau tidak? Atau teman Bapak sering ngopi, tinggal telepon. Harusnya kita ngantri, pakai nomor antrian, ngisi formulir, tapi karena orang yang ada di kantor itu adalah teman, bestie kita, gampang. Bro, besok aku bikin akte. Gimana ceritanya? Udah, gak usah ambil nomor antrian. Kau sampai sana, panggil aku. Nah ini berarti kalau kita dekat dengan manusia saja, urusan kita mudah, urusan di dunia kita itu lancar. Apabila kita dekat dengan Allah, apa yang Bapak minta, semua akan dilancarkan. Nah, ini jadi bukan tidak penting, oh kita harus membangun kedekatan dengan Allah. Makanya kita teliti ketika sholat kita betul-betul tadabbur lil makna. Ketika sholat kita baca semua bacaan-bacaan yang mungkin selama ini tak tahu. At-tahiyyatul mubarakatus, apa sih artinya? Jangan biarkan kita sholat tapi bacaan sholat tak paham. Ini tak betul. Berapa banyak orang itu sujud, bukan berarti tidak sah, sholatnya sah. Tapi apakah kita biarkan kita sholat subhan rabbil a'la wa bihamdih, artinya apa? Tak tahulah, pokoknya yang penting baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa artinya? Ya itulah doa iftitah. Iftitah itu apa? Bahasa Arab apa artinya? Tak tahulah. Jangan banyak nanya Yahudi masuk neraka kamu. Orang pula disalahin. Jadi saya menghimbau kepada bapak-bapak, bacaan sholat itu kan murah, 10.000, 15.000. Bukan berarti saya anggap bapak tak bisa. Kalau bapak yang di sini kan pintar semua, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, paham semua. Ini contoh kalau ingin kita membangun kedekatan dengan Allah, minimal bacaan sholat kita paham. Kalau kita paham dengan apa yang kita bicarakan kepada Allah, maka sholat ini baik kita. Kenapa? Karena khusyuk kita. Rabbi firli warhamni wajfurni. Oh ya, wajfurni apa? Oh, tutupi aib saya ya Allah. Maka kita khusyuk karena kita selalu memikirkan makna dalam bacaan-bacaan sholat. Jadi jangan dianggap remeh membangun kedekatan dengan Allah. Kita saja dekat dengan manusia, urusan kita lancar, urusan kita mudah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, jangankan Bapak minta kelancaran dalam rezeki, apa yang Bapak minta semua Allah kabulkan, termasuk surga yang luasnya seperti bumi dan langit. Ini makna daripada silatun dan sholatun. Tapi hati-hati, kata Rasulullah SAW, innar rahmatah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, lalu Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang dimana kaum di depanku ini ada yang masih memutus silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah menyampaikan tausiahnya, lalu sahabat itu banyak yang pulang ke rumahnya. Kenapa? Dia cari temannya karena sudah memutus silaturahmi. Salaman, minta maaf, baru dia masuk ke majlis ilmu. Maknanya apa? Majlis ilmu yang kita gelar, mau halal bihalal, mau maulid nabi, mau Isra Mi'raj, mau tahun baru Hijriah, mau apapun acaranya, tapi kalau ada dalam satu jemaah itu tidak tegur, tidak musuhan,
tidak sapa, maka rahmat tidak akan turun. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Makanya bahasanya innar rahmatah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Tak turun rahmat, sesungguhnya rahmat tidak akan turun pada satu kaum yang di dalam kaum ini tidak ada yang tegur sapa, ada yang memutus silaturahmi. Jadi sehebat-hebatnya majelis ilmu, duduk semuanya, tapi ada dalam jemaah ini yang tidak tegur sapa, maka tidak akan turun rahmat. Bahasanya innar rahmatah, bukan seperti innar rahmatah inna maqali rahmatan wali Allah. Inna rahmata inna maqali itu ada sekarang yang viral, Pak. Yang viral tuh, Pak. Inna maqali rahmatan wali Allah. Inna maqali Mama Gufron kalau nggak salah. Jadi apa maknanya? Silaturahmi ini penting karena Nabi juga mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahabi. Imam Ad-Dhahabi ini nama kitabnya Al-Kabir. Beliau mengisahkan ada satu orang kaya raya datang ke Mekah pergi haji. Sampai di Mekah karena bawaan duit sama emasnya banyak, ketika dia mau naik haji kan tak mungkin bawa emas karena susah. Maka dia cari teman lamanya di kota Mekah, dan teman lamanya ini memang orangnya baik dan amanah. Maka dibawalah emas dan duitnya itu dititip sama orang ini. Aku titip uang dan emas ini karena aku pengen berhaji, biar aku fokus. Baik, diterima. Setelah selesai haji, baru orang ini pergi lagi ke rumah yang dititipkan uang itu. Ternyata sudah meninggal. Kaget kan? Manalah duitnya sama emas-emasnya itu. Akhirnya ditanya sama ahli waris, ditanya sama anak, ditanya sama ponakan, ditanya sama istrinya. Ada enggak si fulan ini nitip uang sama emas? Enggak ada katanya. Akhirnya bingung dia. Namanya juga emas dan uang kan banyak. Pergilah dia ke ulama di kota Mekah. Ulama ini kota Mekah nih, kalau di Indonesia dipanggil kiai. Kalau di Mekah sama di Timur Tengah itu imam. Jadi imam itu kiai, Imam Syafi'i, Kiai Syafi'i, Imam Maliki, Kiai Maliki. Maka tanya, wahai imam, iya, saya ini nitipkan uang sama orang di kota Mekah ini. Tapi rupanya orang itu meninggal. Ternyata saya tanya kepada ahli waris, saudara-saudaranya, tak ada yang tahu. Entah di mana ditaruhnya, entah di mana dititipkannya. Maka kata si ulama ini, kamu pergi saja ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam itu kamu teriak saja. Dulu tidak seperti sekarang sumur Zam-Zam. Sekarang kan udah ditutup pakai keramik. Dulu kan masih berbentuk sumur, tidak ada apa. Zaman dahulu, zaman-zaman salafus soleh. Maka teriak dia di sumur Zam-Zam, wahai si fulan, di mana engkau naruh duit itu? Kata si ulama ini, kalau dia jawab ada suara di sumur Zam-Zam itu, berarti dia masuk surga. Makanya kalau orang ini orang ahli surga, pasti dia jawab di sumur Zam-Zam. Karena si orang kaya ini kan bercerita, kalau si fulan ini kan orangnya baik, ahli ibadah, puasa sunnah. Akhirnya sampai 3 kali dipanggil tak ada jawaban dari sumur Zam-Zam. Pergi lagi ke ulama nih, wahai imam, saya sudah bilang, saya sudah teriak di sumur Zam-Zam, tak ada jawaban. Oh, kalau begitu kamu balik lagi ke Yaman. Di Yaman di situ ada nama sumur Barhut. Barhut ini adalah mulut atau pintu, nama pintu di neraka jahanam, namanya Barhut. Sampai di Yaman ada sumur Barhut, teriak dia, wahai si fulan, di mana kau taruh duit itu sama emasnya? Baru ada jawaban. Apa jawabannya? Aku tidak pernah nitipkan uangmu kepada sanak saudaraku karena semuanya tak bisa dipercaya. Maka aku timbun, aku kuburkan uang dan emasmu itu di belakang rumahku. Kau ambil di situ. Jadi penasaran si orang yang haji nih kaya, kenapa aku panggil di sumur Zam-Zam kamu tidak menjawab, tapi aku panggil di Barhut ini, di sumur Barhut, kamu malah menjawab? Maka dia cerita, sebenarnya aku nih amalanku tinggi, puasa sunnah tak selesai, tak berhenti, sholat pun bukan cuma sholat wajib, sholat sunnah, sering aku bersedekah, tapi ada satu dosaku, aku punya saudara perempuan yang pelitnya luar biasa, kikir, kedekut, medit. Dia tinggal di rumahku, tapi karena pelitnya luar biasa, aku usir saudaraku, saudara perempuanku ini dari rumah. Itu mungkinlah dosaku. Ini contohnya. Jadi apa maknanya? Ini menggambarkan orang yang memutus silaturahmi, dia tidak selamat. Karena jelas, makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, hari ini siapapun di antara kita yang telah menyakiti kita,
yang telah memfitnah kita, yang mendolimi kita, jangan sampai kita putus silaturahmi. Meskipun orang itu tak maafkan, yang penting kita datang, Pak, Bu, saya minta maaf. Perkara orang tak maafkan, urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kita tidak bersapa. Karena zaman sekarang nih, orang masuk ke masjid, mohon maaf bukan di sini. Orang masuk masjid bukan yang ditengok sapa, bukan yang ditengok tuh barisan sapnya. Dicari dulu musuhnya. Musuhku sebelah mana? Kalau sebelah kanan, aku tak mungkin duduk di kanan. Musuhku sebelah mana? Sebelah kiri. Sama dengan orang bermajlis taklim. Datang ke tempat undangan, dicari dulu musuhnya. Bukan cari tuan rumah, dicari musuh. Kalau musuhku di sana, aku tak ke sana. Kalau musuhku hadir, aku tak hadir. Ini bukan di sini, yang ada di TV, Pak Ustaz. Kalau di sini kan aman semua, tidak ada musuhan. Maka jangan sampai karena kita tidak akan turun rahmat orang yang memutus silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi jalan satu-satunya kita masuk surga dengan selamat. Yang terakhir, yang keempat, orang masuk surga dengan selamat. Yang pertama, assalamualaikum. Yang kedua, wa'atimut ta'am, beri makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sering silaturahmi. Dan yang keempat, orang masuk surga dengan selamat. Sallu bil lail wan nasun yam. Salatlah di tengah malam di mana orang-orang semuanya tidur. Kenapa? Karena orang beribadah di waktu orang lalai seperti hijrah dengan Nabi pahalanya. Kata Nabi, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Ibadah di waktu orang lalai, ibadah di waktu orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan tugasnya pagi hari jam 9, jam 10, tapi dia sempatkan sholat duha 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan hijrah denganku. Tentu pahala hijrah dengan Nabi kan luar biasa. Kenapa? Karena kita tak mungkin bertemu dengan Nabi. Maka pahala orang-orang yang hijrah dengan Nabi kan pahalanya fisabilillah. Jelas masuk surga. Makanya sahabat yang ketika hijrah ke Madinah semuanya masuk surga. Radhiyallahu anhum. Diridhoi oleh Allah. Maka ketika kita ibadah di waktu orang itu lalai, di waktu orang itu tidur, kita dapat pahala. Jadi kalau kita pengen dapat pahala hijrah, Pak, kita sempatkanlah sholat, sempatkanlah ngaji Al-Quran saat orang semuanya nengok Quran. Kita sempat baca Al-Quran. Sempatkanlah kita sholat saat orang nengok live futsal, nengok live bola, sepak bola. Kalau nengok sepak bola, jam 2, jam 3, bangun dia, Pak, siapkan kopi. Tapi berapa banyak orang bangun tengah malam hanya pengen pipis saja, tak sempat ambil wudhu. Maka kalau ingin kita masuk surga dengan selamat, tanpa hambatan, sering-seringlah sholat tahajud. Karena sholat tahajud dapat 4 keutamaan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'aka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sholat tahajud Allah berikan tempat yang terpuji. Kalau masih di dunia, Allah muliakan kedudukan dia. Kedudukannya dia bagus. Kerja di satu kantor, diberikan gaji, diberikan insentif yang lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena dia sering tahajud. Yang kedua, orang tahajud, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Setiap pagi Allah berikan ketenangan, tidak ribut dengan istrinya. Setiap mau mengawali pekerjaan Allah berikan ketenangan. Berapa banyak orang pagi-pagi mau berangkat ribut dulu dengan anaknya, ribut dengan istrinya, bahkan ribut dengan tetangga. Kenapa? Gara-gara parkir, gara-gara parit. Oh, pagi-pagi udah perang, Pak. Maka kalau kita sering tahajud, di pagi hari kita sudah diberikan ketenangan, anteng, berangkat pun dengan baik, salaman sama anak, cium istri dan sebagainya. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Setiap masalah Allah berikan solusi. Seterpuruk-puruknya orang, seburuk-buruknya masalah orang, kalau sering tahajud Allah berikan solusi tanpa batas. Maka banyak orang, Pak, punya masalah tapi dia tak pernah punya solusi. Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Makanya banyak orang mati itu bukan karena tak ada duit, Pak. Orang mati itu bukan karena penyakitnya kronis, bukan stadium 4. Orang mati itu menurut dokter psikologi, 80% orang itu putus harapan sampai bunuh diri. Orang mati itu bukan karena penyakitnya, 80% itu karena stres. Stres mikirin. Bukan karena penyakit. Penyakit itu cuma berpengaruh 20%. Makanya kalau ditanya, ada orang makan kambing dengan makan tahu tempe. Justru yang naik tensinya yang makan tahu tempe, Pak. Yang makan kambing sehat. Kenapa? Karena setiap hari dia bosan. Tahu tempe. Paginya tempe goreng, malamnya tahu rebus, besoknya tempe bacem. Bosan dia, Pak. Marah dia, dilempar piringnya. Setiap hari tahu tempe, naik tensi. Jadi orang naik tensi bukan karena makan kambing, karena makan tempe. Kenapa? Emosi dia sama istrinya. Setiap hari tempe goreng, tempe rebus. Jadi bukan karena makan kambing. Makan kambing itu sehat, Pak.
Makanya Bapak jangan takut-takut. Nabi itu suka makan kambing. Nabi itu suka makan kambing kaki depannya yang kanan. Jadi kalau Nabi itu pergi ke rumah Yahudi, ya Rasulullah, Rasulullah suka apa? Suka kambing. Nah, yang mana? Paha depan. Makanya Rasulullah itu meninggal gara-gara itu. Jadi dikasihlah kambing sama Yahudi, dikasih racun, Pak. Tapi dari makan kambing itu 3 bulan. Makanya Rasulullah ada yang mengatakan riwayat ketika mau meninggal, ketika sakit, dia bilang sama Siti Aisyah, Aisyah, racun di kambing itu masih terasa di tenggorokan. Jadi apa efek daripada racun ini? Apa maksudnya? Bahwa Rasulullah ini meskipun orang yang sempurna, tapi kalau untuk urusan kehendak Allah bisa juga bisa diracun. Makanya kita jangan sok-sok kebal, mentang-mentang berguru sama Panji Gumilang, berguru sama Ahmad Musaddiq, berguru sama Mama Gufron, sok-sok kita. Nah, ini kebal-kebal, enggak. Semua orang tidak kebal, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ini pernah dan sering makan kambing. Jadi kita jangan takut makan kambing. Kalau kita makan yang banyak itu, seafood, udang, kambing, itu kan tak nampak. Mana ada nampak kolesterol? Yang nampak kolesterol sama tensi itu kan kalau kita cek ke dokter. Baru sama dokter dicek tensinya naik, kolesterolnya naik. Tapi kalau pas makan mana nampak? Makan aja, Pak. Tapi kalau stroke jangan salahin saya pula. Kata Ustadz tidak apa-apa makan. Makan sampai sekilo stroke lah. Jadi maksudnya apa? Kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan terlalu takut dengan apa yang kita makan, apa yang kita hadapin. Kita hanya takut kepada Allah. Jadi orang meninggal, orang putus harapan bukan karena penyakit tapi stres. Makanya kalau kita tidak stres, pengen dapat solusi, sering-seringlah tahajud. Karena tahajud ini yanzilu tabaraka wa ta'ala fis sama. Setiap malam Allah itu turun, bukan berarti Allah itu melayang. Setiap malam Allah itu ketika jam 2, jam 3 menjemput doa-doa orang. Apa maknanya? Setiap malam Allah tuh miss call sama kita. Sering nelpon sama kita. Bayangkan Bapak punya bos di PT, di kantor. Kalau bosnya, Bapak tidur, tiba-tiba bangun tadi tidur Bapak, ditengok miss call sampai 10 kali. Yang nelpon bos, aduh gimana nih? Bos nelpon. Oh gawat Pak. Tapi Allah setiap malam miss call kita, tapi nyantai aja. Makanya kata Nabi Muhammad itu, orang yang diazab itu bukan orang yang sakit, kecelakaan, jatuh, tapi dia sempat bisa bangun tengah malam, tapi tak sempat berdoa kepada Allah. Coba kita cek, apakah malam-malam kita sering pipis? Itu bukan nggak disengaja sama Allah itu, di miss call, dicolek, tiba-tiba kita pengen kencing jam 3. Tapi sungguh manusia yang lalai, dia hanya kencing saja. Tak sempat, berat kali dia ambil air wudhu untuk sholat. Makanya kalau kita pengen solusinya lebih banyak lagi, bahkan yang terakhir, Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Orang yang sering tahajud, Allah berikan pertolongan langsung kepada kita. Apapun masalah kita di kantor, apapun masalah kita di tempat kerja, tiba-tiba Allah kasih jalan aja. Kenapa? Karena kita sering tahajud. Maka jangan pernah, karena satu-satunya sholat sunat yang ada dalam Al-Quran hanya tahajud. Allah tidak pernah menyebutkan sholat sunat sebelum asar, sholat sunat hajat, sholat sunat safar, sholat sunat qobliyah ba'diyah, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi satu-satunya sholat sunat yang disebutkan dalam Al-Quran hanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ketika tengah malam, bangun kau tengah malam sebagai tambahan untuk masa depanmu di akhirat. Itu Pak. Jadi Bapak biar tahu, sholat tahajud ini satu-satunya sholat yang disebut oleh Allah. Mudah-mudahan dengan 4 tips ini kita sering mengucapkan salam, sering bersedekah, sering silaturahmi, insya Allah. Dan yang terakhir kita tahajud, kita akan masuk ke surganya Allah dengan selamat bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan, sudah syuruk. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang menjadi golongan masuk surga dengan selamat. Dengan kita bersilaturahmi, dengan kita berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina